Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ya, kita ada di podcast hadap-hadapan dan akan tayang juga di YouTube saya. Kali ini betul-betul hadap-hadapan outdoor karena tidak di rumah, tidak di studio, tidak di dalam kantor dan lain-lain. Ini saya berada di salah satu tempat ini bersejarah sekali dan legend sekali. Saya ada di kawasan wisata Bantimurung. Nah, bersama saya ada sahabat lama saya juga, teman lama. Dia adalah founder dari JJS Jalan-Jalan Seru dan menjadi bapak angkat di sana, bapak asuh di sana dia, karena banyak sekali di sana anak-anak muda, laki-laki dan perempuan. Rere Alvarezi punya channel YouTube juga, Rere Alvarezi. Di sana banyak sekali pembelajaran tentang kehidupan dengan alam, Beraktivitas di luar ruangan, iya. Ya. Saya minta penjelasan dulu dengan Rere. Dia bertanggung jawab membawa saya ke sini. Ini apa ini tempat ini? Jadi kita sekarang berada di kawasan wisata alam Bantimurung. Ya. Dan spesifik lagi kita berada di orang menyebutnya Danau Kasikebo. Danau Kasikebo Artinya putih dong. pasir yang putih. Ya. Pasir yang putih. Jadi ini sekitar 300 sampai 400 meter dari titik air terjun. Air terjun yang depan. Iya. Ya. Dengan kita naik arah anak ke tangga. Iya. Berapa anak tangga? Sekitar 80 anak tangga, kemudian melewati setapak sekitar 300 meteran. Lumayan. Jadi saya tidak menyangka tempatnya akan seperti ini dan saya tidak siap dari sisi apapun ya. Saya pakai kaos band, sepatu seperti ini, losnya tipis dan dia pakai sepatu gunung. Hah? Tapi luar biasa sekali, pengalaman yang baru juga, hadap-hadapan bisa langsung bersentuhan dengan alam. Nah, dengan JJS, Rere ini banyak sekali membidani atau menggelar camping-camping ya, dan kegiatan yang dekat dengan alam ya. Oke, apa saja yang pernah JJS dan Rere lakukan bersama campingers? Campingers ya. Jadi hampir tiap minggu kayak Sabtu Minggu weekend atau tanggal-tanggal merah kita teman-teman berinisiatif ayo kemana. Dan tempat-tempat yang sering kita datangi adalah tempat-tempat yang mungkin statusnya masih potensi wisata, bukan destinasi, bukan tujuan wisata, tapi masih potensi artinya wisata. Berpotensi untuk dikembangkan. Kita memilih tempat-tempat tersebut ya pertama gratis. Karena sebagian besar teman-teman JJS adalah anak sekolah, kuliah yang mungkin belum punya uang lebih untuk membayar. Kemudian ya kita suka saja kalau tempat-tempat yang belum terlalu banyak dikunjungi orang. Belum terlalu ramai. Seperti tempat ini. Kalau JJS pernah camping di sini? Di Kasikebo sendiri belum, karena untuk masuk ke sini kan memang berbayar. Dan sudah ada pasar khusus lah untuk di tempat ini. Nah, boleh jelaskan mungkin Rere, di sana di belakang kita itu ada air terjun kecil. Ini sumbernya dari mana? Jadi aliran sungai di air terjun Bantimurung ini melewati ini adalah aliran air terjun dari Bantimurung. Kemudian di atas ini lagi sumber airnya belum terdeteksi sebenarnya di mana mata air intinya, tapi di atas ini ada lagi yang namanya Waimarunge. Waimarunge itu air yang keluar dari celah-celah batu dari gua. Kayak iklan-iklan ini ya, mineral water ya, dari air pegunungan. Nah makanya itu air mineral itu kan ngambil airnya dari pegunungan. Sumbernya langsung. Sumber air Sudeka. ini mungkin boleh geser sedikit, Re. Nah, mana dia? Kelihatan. Nah, itulah dia. Nah, inilah kebagusan atau keasrian tempat ini, dan kita ini lagi duduk di sini sudah hampir sejam lebih kita duduk di sini. Ini banyak sekali kupu-kupu. Memang daerah ini terkenal dengan wisata kupu-kupu. Di sini ada banyak macam dan kalau tidak salah spesies kupu-kupu terbesar di dunia. Betul. Si siapa? Wallace itu kan
menggelari tempat ini sebagai The Kingdom of Butterfly Bantimurung ini. Cuman beberapa tahun terakhir ini habitat kupu-kupu khususnya di sekitar Bantimurung di air terjun itu sudah mulai mencari tempat lain karena mungkin udah terlalu ramai. Oke, kupu-kupunya cari tempat lain. Cari tempat yang lebih lain. ramai, tempat gaul. Tapi di sini masih banyak ya? Ya, karena ini sudah terbilang sepi pengunjung di tempat ini Kak, karena ya itu tadi orang lebih kalau masuk ke Bantimurung lebih tertarik ke air terjunnya. Air terjun. Hanya sedikit yang mau ke sini. Saya terakhir ke air terjun waktu SMA. Itu fotonya masih hitam putih itu. Berapa tahun itu? Lebih 20 something lah, 20 lebih lah, 20 tahun lebih. Saya baru kali banyak ini perubahan tempat sekarang. ini ya. Nah, saya mau dengar dari langsung berdasarkan pengalamannya, apa sebenarnya tips untuk menjadi pecinta alam atau pendaki atau campingers? Apa tips yang utama yang harus teman-teman punya? Ya, kalau saya pribadi sangat jauh dari titel pecinta alam Kak. Kamu pecinta perempuan? Saya pecinta anak istri. Pecinta anaknya orang. Oke, boleh. Kalau pecinta alam terlalu beban sangat berat beban. Itu berat ya? Iya berat. Iya. Saya cuman. Tapi sekarang banyak jadinya Mengaku-ngaku. pecinta alam ngaku-ngaku. Padahal perlu persiapan dan perlu banyak sekali bekal. Ya. Apa kira-kira? Untuk camping sendiri itu ada kan ada beberapa syarat sebenarnya yang harus kita terapkan. Yang pertama, sumber air harus dekat. Oke. Ini kita bicara secara umum Kak ya, bukan naik gunung. Ya. Jadi sumber air, kemudian keamanan, aman dari alam, aman dari binatang buas, aman dari alam, aman dari gangguan manusia. Alam misalnya ya jauh dari tempat longsoran. Jangan di tepi sungai yang bisa meluap. Ya, bisa meluap. Oke. Kemudian jangan di bawah pohon yang mungkin rapuh ya. Rapuh. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya tempat ini tidak disarankan karena itu ada sungai. Ini kan aliran sungai. Ya. Ini Kasih Kebo ini sendiri Kak, kalau teman-teman sering pernah mendengar ada korban tenggelam dan ini adalah salah satu. Ini pernah meluap ya? Iya, beberapa kali. Banjir kemarin, banjir Maret tahun kemarin ini kan sempat meluap juga. Secara view suasana enak sekali camping di sini, tapi ada beberapa syarat yang tidak memenuhi. Betul. Untuk orang umum, untuk orang awam mungkin sebaiknya jangan. Tapi teman-teman yang punya minat khusus ya ini sangat eksotik menurut mereka. Dan lucu ya. Di depan kita banyak sekali ini kupu-kupu itu, ya kan? Dan rata-rata masih hitam ya. Padahal sebenarnya itu kan bisa bermacam-macam ya. Iya. Jadi di bawah dulu ya itu tadi yang saya bilang bahwa mereka berimigrasi sekarang, bukan di sekitar air terjun lagi. Makanya pengelola di Bantimurung ini membuat penangkaran di bagian depan itu. Kalau kita penangkaran kupu-kupu. Iya. Jadi dilestarikan jadinya. Iya. Jadi di sana kita bisa melihat prosesnya mulai dari ulat jadi kepompong sampai jadi kupu-kupu. Sampai jadi lagu ya, ada ya. Kepompong ya. Nah, teman-teman JJS kan sudah banyak pengalaman camping dan berpetualang di alam bebas. Itu tempat yang paling menurut Rere itu paling menyenangkan dari segala macam suasananya. Kalau saya sih tergantung kategori sih sebenarnya Kak. Kalau laut ya ada kategori khusus di gunung. Itu di laut bisa camping kah? Di pulau maksudnya ya. Di pulau ya. Iya, Tapi kalau di pantai di pinggir pantai tidak disarankan camping. Melihat pasang surut. Oke. Jadi kita harus mempelajari dulu pasang surutnya air. Kalau dia pasang sampai di mana. Nah, dan situ kalau itu mau adalah camping batas. harus lihat juga pasang surut kehidupan ya. Jangan sampai lagi kosong pasang surut dompet. Ya. Oke. Nah, kalau di Makassar di Maros sendiri selain ini apalagi tempat yang direkomendasikan oleh Rere? Katanya ada air terjun lagi di sana di daerah mana itu? Tompo Bulu. Kalau Maros ini bisa saya bilang surganya air terjun Kak. Oke. Puluhan bahkan mungkin sudah ratusan titik air terjun yang sudah dieksplorasi sama teman-teman. Iya. Ya salah satunya yang paling hit sekarang adalah Pumbunga yang Kakak bilang tadi, bilang tadi di Tompo Bulu itu air terjun Pumbunga. Lebih besar dari Bantimurung? Debit air mungkin mirip lah, tapi secara topografi dan itu agak beda karakternya. Tapi ada katanya ada area untuk camping luas. Iya,
Oke, berapa hektar itu? Sementara di Pumbunga ini masih di apa ya, direhabilitasi, diperbaiki kayak. Jadi yang dulunya hanya kebun-kebun, kemudian dibikin kedepannya ada resort di situ, ada camping ground. Dan ada ini katanya trek sepeda gunung ya? Iya. Dan katanya JJS akan bikin event di sana? Di Hutan Pinus Bonto-Bonto. Hutan Pinus Bonto-Bonto. Kapan itu? Bulan depan. Jadi kita tunggu kabarnya. Akhir September lah, Kak. Akhir September ya. Mudah-mudahan juga pandemi juga bisa makin surut. Iya. Jadi minat teman-teman untuk bergabung masih bisa gabung di JJS? Oh, masih. Sekarang berapa member JJS? JJS sekarang sejak 2015 kan saya sudah lepas tangan sebenarnya dari JJS kan. Jadi harus ada regenerasi karena komunitas organisasi yang bagus adalah regenerasinya bagus. Harus ada regenerasi. Sekarang berapa member? 10.000? 10 ribuan mungkin ada, Kak. Oh, Makassar sendiri berapa member? Ratusan sih, Kak. Karena ini untuk JJS ini kan kita masing-masing chapter, jadi masing-masing kabupaten kota. JJS itu kalau tidak salah ingat adalah komunitas pecinta alam, pejalan pertama di Makassar. Bukan yang pertama sih, dulu ada komunitas backpacker ya. Tapi JJS adalah komunitas pejalan yang lahir, dibentuk di Makassar dan membuat jejaring nasional. Jadi tahun 2012 saya buat JJS. Waktu itu memang sudah banyak komunitas, tapi hampir semua kiblatnya ke Jawa dan Jakarta. Padahal beda ya, secara geografis juga beda. Saya membalik. Saya melawan arus bahwa JJS justru harus lahir dari Makassar dan membuat jejaring. Di Jawa, di kota apa saja yang ada? Di Jawa, Banyuwangi, Jogja ada, Lamongan, apalagi ya kemarin? Lamongan, ada sih beberapa di Jawa. Dan itu akan terus berkembang? Potensi berkembang terbuka seiring teman-teman yang semakin suka dengan kegiatan-kegiatan traveling. Nah saya pernah lihat di YouTube-nya Rere Spasi Alvarezi, itu ada tips bagaimana survive di alam bebas. Boleh diceritakan secara singkat? Ini khusus untuk teman-teman yang sering berkegiatan di luar ruangan, mestinya menjadi pengetahuan dasar bagi teman-teman yang sering berkegiatan di luar ruangan adalah pengetahuan tentang survival. Karena potensi untuk terjadi ya semacam bencana, tersesat atau apa itu sangat besar. Nah, kita tidak pernah tahu kapan musibah itu datang. Ya tiba-tiba saja mungkin kita lagi naik pesawat, kemudian ya bagaimana Tuhan mengatur tiba-tiba minta tiba-tiba kita harus mendarat di hutan, di pulau, di pulau, dan semua ya katakanlah mungkin meninggal atau ya entah bagaimana Tuhan mengatur skenarionya. Yang kita yang hidup dan yang cuman bawa alat seadanya di situ, mungkin sangkur atau apa, dan dengan itu kita harus bertahan hidup dan bagaimana kita berusaha untuk ditemukan oleh orang. Itu masih ada di YouTube-nya Rere ya? Ada beberapa tips. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ke sana. Karena saya lihat itu kemarin sampai membelah-belah pohon, cari air. Jadi kalau dalam survival itu kan yang paling utama adalah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mencari air, mencari air minum. Mencari pasangan? Bukan prioritas, kan? Itu di survival kehidupan itu. Jadi survival itu adalah ilmu untuk bertahan hidup, Kak. Ilmu untuk bertahan hidup. Ya. Tapi kalau secara umum, jadi saya sekarang ini juga dalam keadaan bertahan hidup. Tapi kalau di hutan namanya lebih spesifik lagi, namanya bushcraft. Bushcraft. Jadi bertahan hidup di alam terbuka. Karena survival itu ya kita berada di runtuhan bangunan misalnya karena gempa. Kemudian bertahan hidup itu namanya survival juga. Kalau bertahan dari hidup tanpa pasangan juga survival. Kalau tadi bushcraft. Kalau bushmul itu bagaimana?
Bertahan hidup tanpa makan itu jadi busmul ya, bahaya. Busuk mulu. Busuk mulu itu bahaya sekali. Nah, teman-teman semua, Rere Alvarezi dan teman-teman masih membuka kesempatan bergabung, mau ikut-ikut camping jadi anak-anak campingers dan Rere atau JJS-nya juga masih bisa. Silakan kunjungi, ada YouTube-nya, ada Instagram, ada Facebook blog. juga, ada blog juga. Rere Alvarezi .blogspot sekarang Kak. Blogspot, belum sempat beli domain. Kembali lagi ke Blogspot, yang jelas ada semuanya. Dan saya sangat bersyukur juga punya teman seperti Rere, karena saya selalu bertanya ke dia masalah kehidupan dan kaitannya dengan alam. Nah, kita mau terima kasih ini untuk Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau ya. Dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, karena tadi kita diantar ke sini, teman-teman ya, diantar pakai mobil, padahal kita naik motor, tadi diantar pakai mobil, masuk tidak bayar dan lain-lain. Kita tadi di sini juga sempat ditanyain juga ya, mau apa, mau ambil gambar, sudah minta izin. Terima kasih banyak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau. Taman Nasional Bantimurung. Terima kasih, kita ketemu lagi di hadap-hadapan episode berikutnya. Kita tos dulu. Assalamualaikum.